Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang keragaman etnik di Indonesia. Anak-anakku semua, keragaman etnik itu dibagi menjadi dua. Pertama, keragaman suku bangsa, dan kedua, keragaman bahasa. Pertama, kita akan membahas tentang keragaman suku. Apa itu keragaman suku? Suku bangsa itu adalah bagian atau golongan dari suatu bangsa. Di Indonesia ini ada banyak sekali suku bangsa, bahkan ada ratusan suku bangsa. Jadi, diharapkan bagi seluruh masyarakat Indonesia harus saling menghormati sesama suku, baik itu suku yang sama, terlebih suku yang berbeda, karena suku itu adalah salah satu kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri dari suku bangsa itu sendiri. Ciri-ciri dari suku bangsa itu ada 4. Ada ciri fisiknya, ada ciri bahasa, ciri adat istiadat, dan kesenian yang sama. Kemudian, ciri fisik itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Pertama, warna kulit, bentuk badan, rambut, dan wajah. Baiklah, ini adalah beberapa gambar yang menunjukkan keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Di sini Ibu Guru tampilkan hanya beberapa gambar saja, contohnya suku Sasak, ada suku Minahasa, dan suku Ambon. Dan masih banyak lagi suku-suku yang ada di Indonesia. Nanti kalian bisa cari sendiri, entah itu di buku, di internet, ataupun referensi lainnya. Selanjutnya, keragaman etniknya kedua itu adalah keragaman bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi atau percakapan. Kemudian, bahasa daerah itu digunakan untuk berkomunikasi atau melakukan percakapan untuk suku yang sama. Bahasa yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah bahasa Jawa. Kenapa? Karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah suku Jawa. Dan setiap suku itu memiliki bahasa yang berbeda, entah itu dari logat, dialek. Oleh karena itu, bahasa merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Di Indonesia terdapat kurang lebih 350 bahasa daerah. Ada yang logatnya Melayu, ada Sunda, Batak, dan masih banyak lagi logat-logat dari bahasa daerah masing-masing. Tetapi semuanya itu bersatu tanpa membedakan antara bahasa yang satu dengan yang lainnya. Dan kita juga memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kenapa kita harus menggunakan atau kenapa kita harus mempunyai bahasa persatuan? Karena Indonesia ini mempunyai, tadi yang Ibu bilang, ada kurang lebih 350 bahasa yang ada di Indonesia. Apabila tidak ada bahasa persatuan, otomatis apabila kita berinteraksi dengan suku lain yang dimana bahasa daerahnya berbeda, kita tidak akan mengerti. Oleh karena itu, kita harus bersyukur bahwa kita mempunyai bahasa persatuan yang bisa kita pakai berkomunikasi dengan suku atau daerah yang tidak sama dengan daerah kita. Ibu menampilkan, ini Ibu sudah tampilkan gambar di mana gambar itu berisi tentang bahasa-bahasa yang ada di Indonesia, kemudian daerahnya asalnya dari mana. Kalian bisa lihat, contohnya Betawi. Bahasa Betawi itu dari mana? Dari DKI Jakarta. Bahasa Sunda, dari mana bahasa Sunda? Dari Jawa Barat. Dan kalian bisa baca sendiri bahasa-bahasa serta asal daerahnya masing-masing. Jadi, meskipun kita mempunyai bahasa persatuan, kita tidak boleh lupa dengan bahasa daerah kita masing-masing. Baiklah, hanya itu pelajaran tentang keragaman etnik di Indonesia yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.